Shalom Bapak Ibu sekalian, renungan saat ini saya mengambil tema ada syair di lagunya Kus Plus Bapak Ibu ya. Begini, andaikan kau datang kemari, jawaban apa yang kan kau beri. Nah, syair dari lagu ini menginspirasi renungan kali ini. Dan sebelum kita membahasnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, penjagaan-Mu sepanjang istirahat kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, kehendak-Mu saja yang tersampaikan sehingga nama-Mu semakin dimuliakan dan kami semua terberkati oleh renungan ini. Bersama dengan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita Bapak Ibu baca Matius 25 ayat 31 sampai 33. Matius 25 ayat 31 sampai 33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya, di awal bulan Mei ini saya berkesempatan pulang kampung gitu ya, bersama saudara-saudara, bersama kakak saya, dan ini yang mengilhami renungan ini. Ketika dalam perjalanan kami dengan kakak yang sudah jarang bertemu gitu ya, ngobrol bernostalgia dalam perjalanan. Dan suatu ketika ada lagu Kus Plus ini Bapak Ibu, yang antara lain syairnya, andaikan kau datang kemari, itu ya. Tiba-tiba kakak saya yang pertama ini, seorang laki-laki ya, sekarang sudah usianya sudah di Yosua gitu, dia menangis Bapak Ibu dan mengeluarkan, waduh kata dia, saya nggak bisa mendengarkan lagu ini, saya merasa gemetar, hatinya merasa gemetar gitu ya, karena itu tadi, dia bukan hanya dipandang sebagai lagu sekuler, tapi dia memandangnya kalau Yesus nanti datang kemari, datang kembali, jawaban apa yang akan saya beri gitu. Dan ini menjadi menjadi suatu ketukan di hatinya sehingga dia menitikkan air mata. Kalau kita bayangkan sejenak Bapak Ibu ya, di tengah kesibukan hari ini gitu ya, atau kesibukan hari-hari yang lain, di tengah hiruk pikuk dunia yang tiada berhenti ya, tiba-tiba langit terbelah, terus ada cahaya kemuliaan memancar dari sana, terus ada bunyi sangkakala, dan ada suara yang dahsyat menggema mengumumkan kedatangan Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Atau tiba-tiba kita dipanggil kembali ke Bapa, atau kita meninggal gitu ya. Apa jawaban kita? Pertanyaan yang mendasar dari yang menggugah jiwa kita pun akan terlintas gitu ya. Jika saat itu tiba, apakah jawaban yang akan keluar dari bibir kita? Apakah
hati kita penuh dengan damai dan sukacita menyambut kedatangannya, ataukah kita diliputi eh, ketakutan atau penyesalan gitu ya. Kedatangan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar peristiwa sejarah yang terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi janji kedatangannya yang kedua kali itu adalah harapan hidup bagi kita setiap pengikutnya. Namun harapan ini juga mengandung panggilan untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah kita hidup yang kita jalani saat ini mencerminkan penantian akan kedatangannya? Apakah hidup kita itu dalam kasih, dalam kebenaran, dan pengabdian kepada Tuhan dan pelayanan pada sesama? Saya seringkali kita sudah terlena dengan urusan duniawi ini, mengejar harta yang fana ini dan terjebak dalam ambisi pribadi, egois kita mungkin lupa bahwa kehidupan kekal akan menanti gitu ya. Sebuah kehidupan yang nilainya jauh melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini tentunya. Kedatangan Tuhan Yesus adalah saat penghakiman nanti, di mana setiap perbuatan dan perkataan kita harus kita pertanggungjawabkan. Waktu saya merenungkan perjalanan kami itu, merenungkan syair-syair lagu ini ternyata saya mendapatkan bukan hanya masalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali saja, tetapi ada dua hal yang saya dapatkan di luar itu. Pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini bagi Bapak Ibu dan saudara yang mulai undur atau meninggalkan Tuhan. Entah permasalahannya apa, sudah bye-bye Tuhan Yesus, atau nanti kalau Tuhan Yesus datang, apa jawaban yang akan kau beri? Dalam kitab Wahyu 4 ayat 1 mengatakan begini, "Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Kita bayangkan ya, lalu di luar pintu sana berdiri seorang yang penuh kasih dan penuh kerendahan hati. Tuhan Yesus tentunya ya. Ia tidak mendobrak pintu kita. Bahkan ia tidak memaksa gitu ya untuk masuk ke dalam rumah kita. Ia hanya mengetuk. Ketukan itu adalah panggilan lembut bagi kita. Ketukan itu undangan untuk Tuhan menjalin hubungan yang mesra, yang lebih baik dengan Tuhan. Setiap ketukan itu adalah kesempatan bagi kita, kesempatan untuk membuka hati kita, untuk mengizinkan cahaya kasih-Nya itu masuk menerangi di setiap sudut dalam diri kita. Dia memberi pengampunan dan kasih yang tak terbatas. Bahkan dia ingin berbagi beban dengan kita, memberikan kekuatan saat kita lemah,
dan pasti menuntun kita ke jalan yang benar. Iya, Tuhan akan membuka tangannya dan memeluk kita seperti apa yang Tuhan pernah katakan di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak itu sudah pergi, anak itu sudah berbuat jahat, tetapi ketika ingin kembali, dia menerimanya, dia memeluknya, dia membuat pesta, dia membuatkan jubah yang bagus. Bapak Ibu dan Saudara yang sudah mulai undur dari Tuhan, yang sudah mulai tidak ingat lagi dengan Tuhan atau melupakan Tuhan Yesus, Tuhan mengetuk hatimu. Dan pada saatnya, jawaban apa yang kau beri? Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, saya mendapatkan juga Bapak Ibu yang Saudara mulai meninggalkan pelayanan karena banyak hal. Mungkin pernah tersakitin dalam pelayanan, mungkin pernah clash, mungkin pernah kecewa, tidak dianggap, dan seterusnya. Ingat syair tadi ya Bapak Ibu, andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kau beri? Tuhan sudah memberikan kita talenta kepada setiap kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita baca dari Matius 25 ayat 23 ya. Matius 25 ayat 23 itu begini Bapak Ibu. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi ini adalah ucapan seorang Tuhan yang sudah menitipkan talenta gitu ya, yang sudah dia kembangkan. Bapak Ibu dan Saudara, bukan pelayanan kita yang hebat yang dikatakan oleh Tuhan tadi ya, bukan pelayanan kita yang besar, bukan pelayanan kita yang banyak, atau pelayanan kita yang spektakuler, bukan. Tetapi kalau kita lihat dari jawaban Tuhan tadi, kita harus tetap mengembangkan talenta itu dengan baik dan setia, sesuai yang dikatakan Tuhan tadi. Tuhan tadi kan mengatakan, hambaku yang baik dan setia, gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu dan Saudara? Apakah kita sudah setia dengan pelayanan kita supaya kita mendapat undangan masuk ke dalam perjamuannya dengan kebahagiaan tuannya, gitu Bapak Ibu ya. Matius 24 ayat 42 mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Syair lagu, andaikan kau datang kemari, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi, kembali menikmati perjamuan bersama Tuhannya dalam kebahagiaan? Yesus yang mungkin datang hari ini, semoga jawaban yang keluar dari hati kita
adalah jawaban yang penuh iman, penuh kasih, dan kerinduan untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat itu. Marilah kita terus berjaga-jaga dan hidup seturut dengan kehendaknya, hingga kelak kita layak menyambut kedatangannya dengan sukacita yang abadi. Tuhan Yesus mengetuk hati kita, Tuhan Yesus mengundang kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bertanya-tanya. Mungkin kami yang mulai undur dari hadapan-Mu, mungkin kami yang mulai melupakan-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin membuka hati kami. Ingin kami membuka pintu dan mempersilahkan Engkau masuk. Mungkin dari sebagian kami pernah kecewa dengan pelayanan. Mungkin kami mulai undur dari pelayanan. Saat ini Tuhan, kami akan mencoba untuk tetap setia. Kami ingin melakukan dan berjaga-jaga sampai kami, bila Engkau datang kembali, kami boleh menyambut-Mu dengan sukacita. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kehidupan kami ke depan selalu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon bimbingan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu sebagai anak-anak-Mu dengan hati yang penuh syukur atas segala berkat dan kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena hingga pagi ini Engkau masih berkenan memberi kami nafas kehidupan, kekuatan untuk bangun, dan kesempatan untuk menjalani hari yang baru. Semuanya adalah kasih karunia-Mu yang besar. Kami menyadari bahwa setiap hembusan nafas dan setiap momen yang kami terima adalah anugerah-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami membawa doa syafaat kami ke hadapan-Mu. Secara khusus kami hendak berdoa bagi saudara-saudari kami yang terkasih yang sedang mengalami sakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kepada orang tua kita, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani, Bapak Sudono, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sukarni, Ibu Sumiem, Bapak Suhanto, Ibu Hartati Pujadi, dan Bapak Sumarno. Juga saudara-saudari kita yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan, bagi saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania Widan, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Pendeta Rudi Arianto, Pendeta Adelia Atatesia Yuwana Marta, Ibu Hasta Budi, Bapak Indra Adi Nugroho, Ibu Tin Pardi Susanto,
Ibu Sartini Sugiono, Ibu Deliana S. Tobing Sakiman, Ibu Meiti Poli, Ibu Musrini Yulius, Ibu Sri Gati Budi Harjo, Bapak Hermawan, Bapak Immanuel Soekarno, Bapak Daud Wijo Utomo, Bapak Budi Sukamto, Ibu Marjilah Sunaryo, Ibu Karmintan Suyono, Saudari Woroyuni Pramudianti, Bapak Swakino, Bapak Edi Susanto, Ibu Endang Budiastuti, Ibu Evalina Krisna Damanik, Ibu Tugiati, Ananda Dilbert Prasetyo Adi, Ibu Tining, Bapak Sunaryo, Ibu Sutini, Ibu Naomi Dwi Hapsari, Saudara Mikael Martianto Nugroho, dan Ibu Sri Purwanti. Kemudian bagi keluarga jemaat, Saudara Joko Sulistiono, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Tiarma Rita Sidabutar, Bapak Eban Haisar, Ibu Sugiyarti, dan Bapak Bambang Winanda. Kiranya Engkau ya Tuhan menjamah mereka satu persatu dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa. Berikanlah kekuatan bagi tubuh yang lemah, pengharapan bagi hati yang letih, dan kesembuhan yang sempurna dalam setiap proses pengobatan yang mereka jalani. Jadilah Engkau ya Bapa sumber pemulihan yang ajaib, tempat perlindungan dan penghiburan di tengah sakit dan pergumulan mereka. Tuhan, kami juga bersyafaat bagi saudara-saudari kami yang sedang menanti-nantikan jawaban atas doa. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup, maupun keturunan, teguhkanlah iman mereka ya Tuhan, agar mereka tidak tawar hati, melainkan terus berharap kepadamu, dan ingatkanlah mereka bahwa waktumu selalu yang terbaik, dan bahwa Engkau adalah Allah yang setia menepati janji. Biarlah pengharapan mereka berakar dalam kasih-Mu yang tak tergoyahkan. Bagi mereka yang bergumul dan menjauh dari persekutuan dengan-Mu maupun dengan sesama, kami mohon ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh belas kasih, sentuhlah hati mereka, pulihkan yang luka, dan tuntun mereka kembali ke dalam pelukan kasih-Mu. Bangkitkan kerinduan dalam hati mereka untuk kembali bersekutu dengan-Mu, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kami juga menaikkan doa bagi proses perizinan dan pembangunan GKJ Kanaan, serta GKJ Bumindah. Kiranya Engkau melimpahkan kemurahan dan membukakan jalan agar setiap proses yang dilalui dapat berlangsung dengan lancar, sesuai dengan rencana dan waktu-Mu. Gerakanlah hati pihak-pihak yang berwenang agar dapat memberikan persetujuan dengan hikmat dan kebaikan hati. Ya Tuhan, kami tak lupa berdoa bagi dunia ini yang sedang bergumul dalam bayang-bayang konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Berikanlah hikmat surgawi kepada para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka dimampukan untuk mencari jalan damai dan mengambil keputusan dengan adil dan bijaksana. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran mereka. Kami juga menaikkan doa syafaat bagi pelayanan pemberitaan Injil di seluruh penjuru bumi. Kuatkanlah dan perlengkapi setiap hamba-Mu yang setia menyampaikan kabar baik. Bukakanlah jalan dan berikanlah kemurahan dimanapun mereka melayani, agar semakin banyak orang mengenal dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, kiranya semua berkenan di hadapan-Mu, dan terjadi seturut dengan kehendak-Mu yang sempurna. Ampunilah kami apabila ada yang kurang layak di dalam permohonan dan doa kami ini. Segala doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab
Dari Tanjung Pinang, Yogyakarta.